kelompok maupun secara individu. Tinggal 2 hari lagi kan semuanya. Nah, teknis penarikan KKN ya, yang pertama adalah setiap padepokan, setiap kelompok mendownload dan print out berita acara. Nah, berita acaranya ini 3 rangkap ya. 1 rangkap nanti untuk kelurahan, kemudian 1 rangkap untuk kecamatan sebagai laporan bahwa Anda sudah selesai KKN. Sama ketika di awal saat teman-teman menandatangani berita acara di kelurahan, kemudian mengumpulkan di kecamatan berita acara penyerahan ya, sekaligus menyertakan proposal pelaksanaan program kerja. Baik teman-teman, saya akan memperlihatkan contoh berita acara penarikan sama dengan yang kemarin. Kok tidak bisa? Kalau tidak bisa berarti kita tekan di sini. Nah, teman-teman apakah kelihatan dari layar monitor? Kelihatan, Pak. Ya. Nah, ini adalah berita acara penarikan mahasiswa KKN tematik Dewantara Muda Mengabdi Bagi Negeri antar semester periode 1 tahun akademik 2022-2023 Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Pada hari ini Kamis tanggal 15 bulan Agustus tahun 2022 telah dilaksanakan penarikan mahasiswa KKN sejumlah. Nah, berapa orang Anda di Padepokan? Maka ini diisi. Misalnya 7 mahasiswa silahkan diisi 7 peserta, 10 peserta, atau 12 peserta. Dalam rangka kuliah kerja nyata KKN tematik Dewantara Muda Mengabdi Bagimu Negeri di kelurahan atau desa mana silahkan diisi. Kapanewon, Kemantren. Nah, Kapanewon itu berlaku untuk wilayah DIY ya sebagai pengganti nama kecamatan. Kemudian Kemantren itu adalah pengganti nama kecamatan di kota Yogyakarta. Dan kecamatan ini masih istilah yang digunakan di luar DIY. Kabupaten atau di kota mana telah berlangsung sejak 4 Juli 2022 sampai dengan 15 Agustus, artinya pas 40 hari. Demikian berita acara ini dibuat. Nanti di sini silakan lokasinya di mana, tentunya kabupatennya ya. Kemudian di sini yang bertanda tangan saya ya, ketua pengelola KKN. Di sini sudah ada tanda tangan dan cap. Kemudian di sebelah kirinya atau di sebelah kiri layar kita ada kepala desa atau lurah, silahkan tanda tangan kemudian cap. Nah, di sini sudah ada penjelasan digandakan 3 rangkap, 1 rangkap untuk kecamatan, 1 rangkap untuk lurah, dan 1 rangkap untuk arsip mahasiswa yang dilampirkan di dalam laporan KKN. Kami akan mengembalikan laporan KKN apabila tidak ada arsip ya, arsip berita acara penerjunan dan arsip berita acara penarikan, kecuali mahasiswa yang mengikuti KKN terprogram yang ada di Kulon Progo. Nah, selain mahasiswa yang ada di Kedung Sari, Kulon Progo, maka wajib melampirkan berita acara penyerahan mahasiswa dan penarikan mahasiswa KKN. Apabila Padepokan mengumpulkan laporan tidak menyertakan surat tersebut, maka laporan tidak akan kami terima dan akan kami konfirmasi ke DPL masing-masing. Nah, selanjutnya teman-teman isi ya, ini boleh ditulis tangan, boleh diketik ya. Lampiran berita acara penarikan, ini Anda Padepokan berapa, DPL-nya siapa, nama mahasiswanya dilengkapi seperti dengan berita acara penerjunan kemarin ya. Nah, ini berita acaranya, silahkan nanti di-download, kemudian diisi untuk diserahkan pada tanggal 15. Nah, kemudian untuk teknis penerjunan ya, mana tadi itu. Nah, ini ya.
Nah, setelah teman-teman mendownload ini, ya, disimpan dulu. Nah, wajib yang teman-teman ikuti, yaitu penarikan secara online melalui Zoom yang sudah kami share bersama rektor dan toko wilayah setempat. Kami harapkan saat teman-teman live itu bersama Pak Dukuh atau bersama Bu Dukuh atau toko wilayah setempat, bukan hanya gambar mahasiswa di situ, tetapi satu laptop ya di situ sudah banyak orang ya. Orang itu maksud saya terdiri dari mahasiswa dan toko wilayah setempat, entah Pak Dukuh, Pak RT atau Pak RW, salah satunya ya, untuk mengikuti Zoom bersama Pak Rektor ya. Nah, selanjutnya setelah dilaksanakan penarikan melalui online, maka teman-teman silakan ke kelurahan atau desa dengan membawa berita acara yang sudah teman-teman download. Nah, selanjutnya dilaporkan ke kecamatan berita acara tersebut bahwa Anda sudah menyelesaikan pelaksanaan KKN. Nah, selanjutnya setelah Anda sudah melapor ya ke kelurahan maupun ke kecamatan terkait dengan penarikan mahasiswa KKN, maka dilanjutkan dengan mengundang DPL ya. Ini fleksibel ya terkait DPL berpamitan dengan toko wilayah. Bisa saja dilaksanakan pada saat mungkin hari Minggu besok DPL datang ke lokasi langsung berpamitan, itu boleh, atau hari Senin besok DPL berpamitan dengan toko wilayah juga boleh. Nah, pelaksanaannya bisa secara offline, DPL datang langsung ke lokasi, atau bisa secara online. Ya, teman-teman mengundang DPL untuk hadir di satu waktu, tentunya disepakati dengan DPL dan toko wilayah, dibuatkan link Zoom atau Google Meet untuk DPL berpamitan. Ya, ingat yang mengundang adalah teman-teman, yang tapi direncanakan bersama oleh DPL dan toko wilayah terkait waktunya. Nah, sekali lagi yang terakhir ini adalah fleksibel. Ya. Nah, oke. Selanjutnya pelaporan. Ya. Oke, Pak Irfan bisa di stop dulu. Recording stopped. Ya. Recording in progress. Ya. Berkaitan dengan penyerahan laporan akhir. Waktu atau tenggat waktu pengumpulan laporan akhir KKN akan dimulai pada tanggal 16 Agustus sampai dengan 5 September 2022. Artinya teman-teman mahasiswa memiliki kurang lebih 2 sampai 3 minggu untuk mempersiapkan laporan akhir. Laporan akhir ini dikumpulkan ke LP2M, ke wilayah KKN. Ya, wilayah KKN yang dimaksud ke kepadukuhan, ke Pak Duku atau Bu Duku, ke kelurahan dan kecamatan dalam bentuk hard file. Sekali lagi, laporan ke wilayah KKN dalam bentuk hard file. Ya, sampulnya berwarna hijau. Nah, seperti menjilid skripsi. Ya, jilid hijau. Nah, kemudian dicantumkan nama-nama ketua, nama-nama anggota sesuai dengan template yang ada di buku petunjuk teknis KKN di mana itu, di Instabio yang kita cantumkan di grup ketua ya. Nah, untuk LP2M laporan diserahkan melalui link Google Form ya. Kalau untuk LP2M cukup di Google Form. Cukup dengan soft file. Ya, soft file nanti akan kami periksa ya dengan lampiran-lampirannya. Oke. Nah, untuk Duku, kelurahan dan kecamatan
Nah, silakan teman-teman menyerahkan hard filenya, ya. Kemudian untuk membuktikan apakah teman-teman atau sudah menyerahkan, maka kami akan membuatkan surat keterangan penyerahan laporan. Ya, nantinya surat keterangan penyerahan laporan ini akan dilampirkan ke link penyerahan laporan LP2M. Kalau tidak ada dokumen ini, dokumen surat keterangan penyerahan laporan, maka kami tidak akan menerima laporan mahasiswa. Langsung kami akan konfirmasi ke DPL masing-masing bahwa Padepokan ini belum mengumpulkan laporan ke wilayah KKN. Ini wajib ya teman-teman sekalian untuk mengumpulkan laporan, baik itu ke LP2M, ya LP2M yang paling akhir. Yang awal itu adalah Padukuhan, Kelurahan, dan Kecamatan. Laporan ini akan ditagih oleh mereka. Ya, karena Anda meminta izin secara mandiri, melaksanakan KKN secara mandiri, secara otomatis pada saat membawa berita acara nanti akan ditagih, ya. Laporan KKN-nya mana? Olehnya itu teman-teman bisa konfirmasi, ya, mulai tanggal 16 Agustus sampai 5 September kami akan mengumpulkan laporan, ya. Nah, ini ada surat keterangan penyerahan laporan. Saya tampilkan dulu contohnya ya, biar teman-teman tidak bingung. Nah, ini ya, nanti akan diwakili Ketua Padepokan, mengisi nama, NIM, Padepokan berapa, alamat lokasinya di mana, kemudian, apakah kelihatan teman-teman? Maaf. Belum, Pak. Oh, belum kelihatan. Belum. Enggak, belum. Iya. Oh, karena memang belum di share screen. Nah, sudah kelihatan teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Baik, kalau sudah kelihatan ini adalah surat keterangan telah mengumpulkan laporan. Kita KKN itu tanggal 4 atau tanggal 5 sih? 4, Pak. 4 Juli. Oh, berarti ini keliru ya, tanggal 4. Nanti kalau keliru di filenya silakan teman-teman edit. Nah, di sini nih, perwakilan salah satu mahasiswa saja ya, baik itu boleh ketua Padepokan, boleh anggota Padepokan. Namanya, NIM, kemudian Padepokan berapa, kemudian alamatnya di mana. Ya. Boleh teman-teman pada saat penyerahan laporan juga menyerahkan tanda mata untuk kecamatan maupun kelurahan. Ya. Misalnya plakat bahwa UST telah menyelenggarakan KKN di sini, Padepokan berapa, nama-nama mahasiswanya siapa. Silahkan kalau sesuai kemampuan teman-teman Padepokan. Alamat lokasi KKN, ya ini identitasnya, menerangkan bahwa mahasiswa atau Padepokan tersebut telah mengumpulkan laporan KKN. Nah, penerima laporan. Nah, ini penerima laporannya di sini ada Dukuh, ada Kalurahan, ada Kapanewon. Sorry, ini lupa mengisi tanggalnya ya. Nanti saya tambahkan di sini ada tanggalnya. Pada tanggal, bulan, ya, tahun. Nah, ini nanti teman-teman wajib untuk mengirimkan laporan ke lokasi KKN, ya. Nah, baik, ini teman-teman ya terkait dengan laporan. Nah, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Ya, kalau belum, saya akan melanjutkan kembali menjelaskan. Ya, ada yang bertanya? Iya, untuk surat keterangan pengiriman laporan itu masih kurang paham, Pak. Apa yang kurang paham dalam hal apa? Bukan yang ini, Pak, yang kedua tadi. Oh iya, sorry. Nah, ini tinggal diisi saja, Mbak. Nanti kalau laporannya sudah jadi, sudah selesai,
Jadi pada saat diantar ke Padukuhan, ke Kelurahan, ke Kapanewon, ini kan 3 rangkap laporannya. Nanti diantarkan, kemudian yang menerima minta untuk tanda tangan sebagai bukti bahwa Anda sudah ya, tanda tangan dan cap. Nah, nanti surat keterangan ini akan dilampirkan di link Google Form laporan LP2M. Ya, kalau teman-teman Padepokan tidak mengirimkan surat keterangan ini, maka laporan tidak akan kami terima. Kami akan kembalikan ke masing-masing DPL. Ya, nanti DPL yang memberikan konsekuensi. Ya, hati-hati teman-teman karena laporan KKN ini poinnya sangat besar. Ya, poinnya sangat besar. Jangan sampai program kerja sudah bagus, nilainya sudah bagus, tapi terkendala di laporan yang membuat nilai teman-teman mahasiswa tidak maksimal. Bagaimana Mbak? Iya Pak, baik terima kasih. Ya, sama-sama. Saya lanjutkan kembali. Ini stop dulu atau ada Pak? Lanjut aja Pak. Oke, siap. Nah, kemudian sistematika laporan akhir. Pada saat teman-teman mengumpulkan di lokasi KKN, ya ingat menggunakan ukuran kertas A4, ya filenya nanti teman-teman membuat kertas A4, kemudian hurufnya jenisnya Times New Roman, kemudian ukuran huruf 12, ya margin atas 4, kiri 4, bawah 3, kanan 3, ya seperti biasa. Nah kemudian formatnya kami juga sudah sampaikan di Juknis KKN. Nah, yang pertama adalah sampul, selanjutnya halaman pengesahan, kemudian kata pengantar, silahkan kata pengantarnya, kemudian daftar isi. Nah, daftar isi ini kan teman-teman sudah kerjakan ya, matrik perencanaan program kerja yang paling terbaru yang sudah disesuaikan. Apabila misalnya matrik program kerja dulu ada perubahan dengan matrik perencanaan yang sekarang, silahkan dikirimkan yang paling terbaru, metrik perencanaan program kerja, baik secara kelompok maupun secara individu. Dan metrik ini disertai dengan jumlah jamnya. Ya, disertai dengan jumlah jam, sesuai dengan rambu-rambu yang sudah ada pada Juknis. Nah, selanjutnya teman-teman mendeskripsikan lokasi KKN. Nah, lokasinya di mana? Silahkan di screenshot map peta, ya petanya untuk lokasi KKN. Kemudian dideskripsikan juga apa hal-hal yang berpotensi di lokasi KKN. Misalnya lokasi wisata, kuliner, dan seterusnya. Ya, apa keunggulan dari lokasi KKN teman-teman? Apa yang bisa dikembangkan dari lokasi KKN? Silahkan dideskripsikan. Nah, selanjutnya deskripsi program kerja unggulan. Minimal 1 program kerja. Kalau program unggulannya 2 atau 3, silahkan dimasukkan. Tetapi deskripsi program kerja unggulan ini harus dimasukkan. Nah, yang dimaksud program kerja unggulan ini boleh itu berasal dari kelompok, boleh program kerja unggulan tersebut berasal dari individu. Ya. Nah, ini yang sesuai dengan tema KKN kita. Silahkan nanti dijabarkan program kerja unggulan setiap padepokan. Boleh secara kelompok, boleh individu. Nah, selanjutnya di bagian D ini ada logbook program kerja. Nah, logbook ini mirip ya atau hampir sama dengan hampir sama dengan metrik perencanaan program kerja. Hanya bedanya logbook ini diisi hanya untuk program kerja yang sudah dilaksanakan. Nah, ingat sekali lagi yang sudah dilaksanakan itu diisi kelompok dulu ya, selesai logbook pelaksanaan program kerja, jam kerjanya sudah oke, baru dilanjutkan ke masing-masing individu. Ya, logbook pelaksanaan program kerja
template-nya sudah kami berikan, tinggal diisi dan lanjutkan dengan menjumlahkan atau jamnya di total, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, selanjutnya akan secara kelompok dulu, teman-teman urutkan, baru kemudian secara individu. Nah, selanjutnya di bagian F, presensi kegiatan. Nah, presensi kegiatan kalau online silahkan screenshot atau bukti screenshot di sosial media mana teman-teman share. Kalau di Instagram silahkan screenshot Instagramnya, Facebook silahkan. Dan kemudian jika dilaksanakan secara offline, maka teman-teman wajib melampirkan presensi, ya, daftar presensi pada saat kegiatan dilaksanakan, baik itu kegiatan program kerja secara kelompok maupun program kerja secara individu, seperti itu. Kemudian yang terakhir, daftar lampiran. Nah, lampiran berisi ini baik kelompok maupun individu. Isinya surat-surat atau dokumen pendukung KKN. Nah, di sini sudah ada yang wajib teman-teman isi, surat izin, berita acara, serah terima, dan penarikan peserta KKN, kemudian foto-foto kegiatan, dan lain-lain. Ini menjadi penentu apakah laporan teman-teman diterima atau direvisi. Baik, saya lanjutkan kembali. Ini terkait format. Nah, kemudian yang terakhir yang ingin saya bahas adalah penilaian oleh wilayah. Silahkan di stop dulu Pak Ir. Recording stopped. Recording in progress. Ya, teman-teman sekalian, penilaian dilakukan oleh dua pihak. DPL sudah melakukan penilaian pertama, penilaian kedua, penilaian ketiga. Nah, selanjutnya Ketua Padepokan atau mahasiswa salah satu dari anggota Padepokan menyerahkan dokumen penilaian ke dukuh atau penanggung jawab di lokasi KKN. Nah, misalnya Pak RW atau Pak RT, tapi usahakan yang tertinggi ya, misalnya di situ Pak Dukuh, ya harus dengan Pak Dukuh dan memberikan penilaian. Saya perlihatkan contoh dokumen penilaiannya. Setelah ini saya langsung share ke teman-teman dan silakan teman-teman langsung menyerahkan ke Padukuhan. Nah, nanti Pak Dukuh atau Bu Dukuh boleh mengirimkan penilaian ini ke Ketua Padepokan. Nanti Ketua Padepokan yang mengirimkan ke kami, ke LP 2M. Nanti kami akan buat Google Form terkait dengan penilaian, ya. Nah, penilaian ini bersifat rahasia, jadi teman-teman yang yang diberikan tanggung jawab ya tidak mengotak-atik hasil penilaian dari Pak Dukuh atau tokoh wilayah setempat. Mana penilaian? Nah, ini penilaian wilayah. Ya, sudah kelihatan? Nah, Sudah. ini nanti langsung saya share ya, silahkan langsung diisi padepokannya, lokasinya di mana, kemudian dukuhnya siapa atau tokoh wilayahnya siapa. Di sini akan kelihatan mahasiswa yang akrab dengan Pak Dukuh atau Bu Dukuh atau bahkan sosialisasinya kurang bagus dengan tokoh wilayah. Nah, olehnya itu nanti langsung segera ditindaklanjuti untuk penilaian di Padukuhan. Nah, yang pertama ada 3 hal yang harus dinilai. Keaktifan peserta KKN dalam bersosialisasi, kemudian kesesuaian program kerja terhadap kebutuhan masyarakat, kemudian yang ketiga, kolaborasi antar mahasiswa dan masyarakat dalam melaksanakan program kerja. Kemudian silakan diisi saran untuk pelaksanaan KKN ke depannya. Yang mengisi ini adalah Pak Dukuh atau yang bertanggung jawab di lokasi KKN. Nah, tugas teman-teman adalah mengisi ini, ya, mengisi NIM dan nama mahasiswa. Oke.
Nah, untuk penilaiannya nanti Pak Duku diarahkan. Nah, ini butir-butir, ini adalah nilai setiap butir 1 sampai 5. Sorry, ini hanya 1 sampai 3 ya, karena hanya 3 butir. Nanti saya edit kembali ya. Ya, nanti saya akan edit kembali. Ini hanya ada 3 butir yang harus dinilai. Saya tandai dulu. Nah, ketiga butir itu ini ya, keaktifan, kesesuaian, dan kolaborasi. Tugas mahasiswa adalah mengisi NIM dan nama mahasiswa. Kemudian untuk kategorinya baik sekali rentannya 18 sampai 20, baik itu 15 sampai 17, kemudian sedang itu 11 sampai 14, 6 sampai 10 itu kurang. Ya, contoh misalnya di sini ya, ini misalnya Pak Aim ya, misalnya Pak Aim. Nah, poin pertama keaktifannya baik sekali, berarti diisi misalnya 18 ya. Kemudian poin kedua, kesesuaian program kerja. Oh, ini bagus ini program kerjanya, program kerja individunya bagus. Ini penilaian individu ya, teman-teman. Program kerja individunya bagus. Kasih nilai 19. Nah, kemudian apalagi kolaborasi. Oh iya, mahasiswa melaksanakan program kerja tidak sendirian, tetapi sudah berkolaborasi, kasih lagi 19. Nah, kemudian ini di total ya. 18 tambah 19 tambah 19 ya. 30 berapa ini? 30, kemudian 47, kemudian 56. Ya, totalnya 56 ya. Nah, nanti diisi oleh Pak Dukuh atau nanti teman-teman ketua Padepokan salah satu mahasiswa bisa membantu. Nah, mahasiswa yang sering pulang nanti Pak Dukuh akan mengisi juga ya. Nah, ini tidak aktif dalam bersosialisasi, suka pulang, tidak pamitan, apalagi wah isi 10. Ya, dan seterusnya. Oke, ya. Ini contoh ya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan terkait penilaian ini. Pak, mohon maaf, Pak. Ya. Silakan. Ini saya M.Edi Hartono dari Padepokan 20. Ya. Itu bisa dijelaskan lagi nggak Pak ya dari awal tadi gimana tuh untuk penilaiannya? Soalnya tadi itu agak kurang ini Pak, kurang jelas sinyalnya di sini. Ya. Nanti kalau mau dari awal, saya takutnya nanti yang lain pada bingung. Nanti silahkan di YouTube-nya itu nanti bisa teman-teman replay ya terkait pengisian. Nah, saya hanya menjelaskan secara umum. Nanti ketua Padepokan atau salah satu mahasiswa dari Padepokan mendownload ini, kemudian mengisi ya Padepokan, lokasi, nama duku, kemudian isi NIM dan nama mahasiswa yang di lokasi KKN atau dalam satu padepokan. Kemudian Pak Duku diminta untuk menilai setiap mahasiswa ya. Aspek penilaiannya ada 3 butir. Nah, 3 butir ini ya. Nah, 3 butir dengan kategori baik sekali, baik sedang, dan kurang. Ya. Nah, nanti Pak Duku mengisi aspek penilaian berdasarkan kinerja teman-teman berkaitan 3 poin ini. Oke, begitu Mas secara umumnya ya. Nah, kalau teman-teman di lapangan baik dikasih 18 sama Pak Duku boleh ya. 20 boleh. Nah, ini tergantung kinerja teman-teman. Dan ingat ini sifatnya rahasia. Jadi tidak boleh semua mahasiswa terlibat dalam penilaian ini. Hanya ketua Padepokan atau bahkan tidak terlibat juga kalau misalnya Pak Dukuhnya sudah tahu caranya menilai. Yang penting disampaikan proses penilaiannya. Setelah Pak Duku menilai, itu boleh menyerahkan ke mahasiswa.
ya, atau boleh juga menyerahkan ke DPL. Nanti selanjutnya dikirim ke LP2M. Nah, begitu ya teman-teman sekalian. Begitu Mas, dengan Mas siapa? Mas Edi, Pak. Ya, Mas Edi, begitu ya Mas Edi ya. Oke, siap, Pak. Itu nanti kalau seandainya sudah selesai dinilai, langsung dikirim ke DPL aja, Pak ya? Atau langsung ke LP2M saja Mas. Nanti kita sediakan Google Form untuk penilaian wilayah. Oh iya, Pak, siap, Pak. Ini Ya. berarti kayak pengisiannya itu pakai Putus Mas suaranya Mas. untuk penilaiannya itu pengetikannya langsung di ini aja, Pak ya, di laptop gitu, Pak. Iya, boleh di laptop. Kalau menurut kami Mas, di print dulu karena Pak Duko akan bertanda tangan di sini. Di print saja, nanti di scan, hasilnya di scan, nanti baru dikirimkan. Di foto, ya, atau bisa di foto, baru nanti dikirimkan. Oh, baik, Pak, siap, Pak. Ya, karena Kalau namanya bisa diketik aja, Pak. oh iya, kalau Itu yang namanya bisa ditanyakan. diketik, ya. Kalau namanya bisa diketik. Ya, begitu. Silakan. Ya, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Ajin dari Padepokan 58. Ingin menanyakan mengenai laporan akhir, Pak. Ya. Nah, mengenai di halaman matriks dan logbook. Nah, karena bukan kertas, tabel yang cukup panjang sehingga kita menggunakan kertas A4 itu tidak sesuai, Pak. Akhirnya terpotong. Nah, sehingga menggunakan kertas legal. Itu gimana itu, Pak? Oh ya. Ya enggak apa-apa, nanti kita ganti di sini saja. Ya, fleksibel aja ya, Pak, menyesuaikan dengan itu ya, Pak. Sesuaikan saja atau legal. Misalnya di anu toh, apa itu? Landscape. Iya. Oh ya, udah, Pak. Ya, silahkan. Silahkan disesuaikan kertasnya ya. Oke, siap, Pak. Daripada nggak bisa masuk, nanti menyulitkan. Ya, Izin begitu. bertanya, Pak. Ya, silahkan. Salam dan bahagia. Salam. Saya Sandra E. Magala dari Padepokan 87. Izin bertanya, Pak. Untuk yang logbooknya itu yang didata hanya program kerja utamanya saja atau dengan program kerja tambahan ya, Pak? Apa yang dimaksud dengan program kerja tambahan? Tidak ada di juknis program kerja tambahan. Contohnya apa, Mbak, program kerja tambahan? Apa misalnya contoh? program kerja yang tiba-tiba ada begitu, Pak, dijalankan. Contohnya apa? Kolaborasi dengan masyarakat di daerah, di lokasi KKN-nya begitu. Iya, nama program kerjanya apa? Seperti merenovasi pos kamling, membantu merenovasi di sekolah, menghias sekolah begitu, Pak. Ya, kalau itu ya merenovasi pos kamling, membersihkan, kerja bakti, membantu masyarakat di sekolah, itu tidak perlu ada di dalam laporan. Itu bentuk pengabdian Anda ke masyarakat. Sekali lagi kami sampaikan, segala bentuk pengabdian Anda yang dilaksanakan melalui KKN tidak perlu semuanya tertulis di dalam laporan. Ya. Nah, jadi apa yang Anda tulis di logbook itu adalah program kerja yang sudah direncanakan. Artinya program kerja ini betul-betul merupakan bagian dari indikator-indikator program kerja yang diakui. Nah, bukan misalnya itu kan merenovasi pos kamling, saya kira bukan bagian dari program kerja. Tidak usah ditulis, Mbak. Yang ditulis adalah program kerja seperti yang tadi dimaksud program kerja intinya. Nah, misalnya menyediakan atau membuat fasilitas tempat cuci tangan portable dan seterusnya. Tapi bentuk pengabdian dari Padepokan 87 misalnya kerja bakti dan lain-lain sebagainya itu adalah
wujud kewajiban ke masyarakat. Dan saya kira tidak perlu untuk ditulis. Seperti itu. Padepokan 87. Terima kasih konfirmasinya Padepokan 87. Silakan yang lain. Instagram ya. Kalau di Facebook silahkan di screenshot, itu adalah presensi dalam bentuk online. Nah, kalau program kerjanya dilaksanakan secara offline, maka presensinya adalah peserta yang hadir mengisi presensi. Yang bertanda tangan di situ ada berapa jumlahnya, itu untuk mencocokkan antara metrik pelaksanaan antara logbook pelaksanaan program kerja dan dan presensinya. Nah, seperti itu Bu Anissa Dewi. Baik Pak, terima kasih. Permisi Pak. Ya, silahkan Mbak Angelina. Itu kan ada banyak sapi Pak. Iya, enggak apa-apa, banyak sapi. Ini kan yang untuk presensi yang tanda tangan itu hanya untuk individu kan Pak, proker individu. Semuanya kelompok individu, kalau Anda mengundang masyarakat ya harus ada presensinya. Baik proker kelompok maupun proker individu, dua-duanya. Oh, berarti kalau di proker kelompok itu enggak kayak di jenis LP2M itu ya Pak, yang kayak bukti screenshot-nya aja untuk Apa katanya itu? Apa Mbak Angelina? Coba diperjelas. Kita kan lihat di ini kemarin Pak, juknis buku apa juknisnya kayak enggak ada kayak proker lembar untuk proker kelompoknya tanda tangannya. Jadi cuma ada proker individu begitu. Tidak ada tanda tangannya. Masa enggak ada? Coba saya lihat di juknisnya ya. Kalau itu yang presensinya Pak, itu cuma punya proker individu. Terus kalau nggak salah kemarin itu kan ada kegiatan kayak ini juga. Katanya kalau proker kelompok itu bukti screenshot aja. Screenshotnya apa isinya? Screenshot yang diunggah di YouTube atau di IG Pak. Iya, kalau program kerjanya secara online itu screenshot. Kalau program kerjanya offline itu daftar peserta yang hadir di kegiatan. Apakah itu program kerja kelompok atau individu, semuanya wajib dipresensi. Begitu. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Angelina, Meriki, Jelita. Sapinya dijaga. Jangan lupa dipotong saat perpisahan mahasiswa KKN. Ya, siapa lagi? Silakan. Ya Pak. Ya. Baik, saya mau bertanya Pak. Terkait dengan tadi, apakah yang di logbook itu berdasarkan di matriks perencanaan program kerja atau gimana Pak? Ya, berdasarkan program kerja yang sudah dilaksanakan. Misalnya gini Pak, misalnya di matriks program kerja kan ada 4 program kerja individu. Berarti di logbooknya juga ada 4 ya Pak? Iya, ada 4. Soalnya kan saya kira yang kayak logbook harian juga diisi. Nggak ada logbook harian, man. Logbook itu cuma satu. Logbook itu adalah logbook pelaksanaan program kerja. Nah, tidak ada logbook harian. Nah, nanti perencanaan program kerja itu harus disesuaikan dengan logbook. Logbook ini isinya program kerja yang sudah dilaksanakan. Ingat sekali lagi yang sudah dilaksanakan. Jadi misalnya perencanaan program kerjanya 4 ya, yang terlaksana cuma 3 ya cukup 3 saja. 4-nya di metrik itu silakan dihapus. Nah, Oke Pak, terima kasih. Oke, Mas Eventinus dari 168. Silakan, siapa lagi? Permisi Pak, saya Pak. Ya, silakan. Salam dan bahagia, saya Abdurrahman dari Padepokan 90 Pak. Mau tanya Pak tentang laporan Abdimas itu, apakah laporannya itu harus dibikin jurnal Pak? Nah, kalau misalnya itu siapa yang perintahkan bikin jurnal, Mas? Abdimas.
Kemarin tadi malam dibahas, saya dapat info dari teman-teman juga, katanya laporan Abdimas itu katanya disuruh bikin jurnal. Nah, terus jurnalnya itu disuruh diupload di web gitu. Entah Siapa itu yang jadi jurnal. siapa yang suruh? Yang suruh siapa? Itu anak-anak KKN sih, Pak. Kita cuma bahas di itu aja, dengar dari kabar ke kabar gitu, dari teman ke teman. Ini yang saya tidak bisa jawab, kabar simpang siur seperti ini. Nah, jadi menjadi seorang mahasiswa semester akhir, sumber, kalau ada yang kita mau tanyakan, sumbernya harus jelas. Ya, dari siapa, tujuannya untuk diperintahkan itu apa, dan hasilnya apa. Nah, kalau misalnya laporan Abdimas suruh buat jurnal, ini yang saya tidak pahami. Nah, karena seperti ini, laporan Abdimas itu yang buat adalah dosen. Dosen yang mengabdi. Nah, kemudian dosen membuat artikel, bukan jurnal. Ya, artikel yang diterbitkan di jurnal. Ya, seperti itu. Nah, kalau harus publish, ya tidak harus publish. Kan artikel itu, prosesnya untuk publish itu panjang. Ada revisian dulu, kemudian apakah artikelnya sesuai dengan jurnal, dan seterusnya. Seperti itu ya, dari Padepokan 91, cari informasinya, yang menyuruh siapa, kalau tidak jelas siapa yang menyuruh, jangan dibuat. Itu saja intinya. Ya. Itu DPL kami, Pak, yang itu, Pak, yang kemarin kami ketemu di Bantul. Nah, kami ketemu di Bantul, Pak. Nah, ini kan jelas kalau yang suruh buat DPL-nya. Begini ya, laporan Abdimas itu yang buat adalah DPL, adalah dosen yang mengabdi. Misalnya Pak Aim nih, sebagai pengabdi di Padepokan 91 buat kegiatan. Yang buat laporannya itu ya dosennya, bukan mahasiswa. Mahasiswa itu membuat laporan KKN. DPL-nya siapa, Mas? Bu Pak. Ya, nanti kami sampaikan ya. Karena tidak ada di Juknis mahasiswa membuat laporan Abdimas ya. Abdimas itu mahasiswa ya KKN. Kalau dosen ya Abdimasnya bentuk kegiatan, harus bertanggung jawab dengan apa yang dibuat. Begitu Mas ya. Nanti dikonfirmasi. Kata Pak Aim, sebutkan saja, enggak apa-apa, saya bertanggung jawab. Kata Pak Aim, kami sudah konfirmasi, yang buat laporan Abdimas adalah dosen yang mengabdi. Oh iya Pak, siap Pak. Ya, tidak perlu takut ya Mas, sampaikan saja. Oke, silakan siapa lagi? Saya Pak. Ya, silakan saya. Perkenalkan, nama saya Rendria Barsari dari Padepokan 39. Mau menanyakan terkait yang presensi tadi Pak. Kan kalau misalnya kegiatannya anak-anak itu untuk presensi yang kita buat itu nggak ada tanda tangan, cuma nama doang, itu boleh nggak Pak? Kenapa nggak ada tanda tangan? Minta tanda tangannya nanti. Oh ya, soalnya kebanyakan tuh yang anak-anak kecil gitu belum bisa tanda tangan Pak. Oh, anak-anak kecil. Kalau anak-anak kecil di paraf, ya toh. Nah, kemudian di belakangnya atau nggak usah di paraf. Jadi tulis saja nama-namanya yang hadir, buat 2 lembar. Yang pertama daftar nama yang hadir, lembar kedua fotonya. Nah, sebagai bukti kehadiran mereka. Oh, foto dokumentasinya itu ya Pak? Iya, lampirkan fotonya. Foto presensi. Karena nggak bisa tanda tangan tuh, apalagi tanda sayang. Nah. Oh iya, makasih Pak. Iya. Silakan siapa lagi? Ini mungkin pertemuan online kita terakhir ya untuk koordinasi. Jadi silakan disampaikan dan jangan lupa menyelesaikan setiap masalah yang ada di Padepokan sebelum meninggalkan lokasi KKN. Dan Anda tidak boleh meninggalkan lokasi KKN sebelum tanggal 15 Agustus. Bagi mahasiswa yang masih ingin tinggal di lokasi KKN setelah tanggal 15 Agustus, mungkin mengikuti malam tirakatan atau lomba dipersilahkan ya, tetapi emblem atau identitas yang Anda gunakan bukan lagi mahasiswa KKN, tetapi mahasiswa UST yang menjadi relawan
di lokasi tersebut. Begitu ya. Silakan, masih adakah yang mau bertanya? Cukup jelas, Pak. Izin bertanya. Silakan. Mau bertanya, Pak, untuk KKN program itu nanti penarikannya secara online juga ya, Pak? Apa Mbak Maria? Pelan-pelan, Mbak Maria. Untuk yang KKN nyanta program itu nanti penarikannya juga secara online ya, Pak? Oh iya, secara online. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Ya, yang di Gedung Sari kan ya? Iya, Pak. Ya, online semuanya. Nanti kita online. Saya izin bertanya. Ya, silakan. Saya Kusdianti dari Padepokan 30. Izin bertanya, kan di matriks itu kita ada program kerja mandiri gitu kan, Pak. Terus kemarin sama DPL diusulkan untuk membuat artikel. Itu sesuai dengan matriks. Itu bisa masuk ke logbook sama berita acara nggak ya, Pak? Atau enggak ada program kerja mandiri. Enggak masuk. Baik, Pak. Terima kasih. Artikelnya sudah jadi, Mbak? Sudah selesai. Oh iya, silahkan dikirim. Itu kan masa membuat artikel semuanya masuk program kerja. Malah ada lebih lucu lagi. Kerja bakti membersihkan kuburan. Program kerja ini program kerja apa? Ya. Masa ada lagi yang mengumpulkan sampah dan membakar sampah. Itu tidak setiap apa yang teman-teman kerjakan itu adalah program kerja. Ya. Ini adalah latihan daily living, hidup di tengah-tengah masyarakat. Nah, oke, silakan. Siapa lagi? Sebelum kita tutup ini. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Itu yang gimana, Pak, maksud absennya tadi? Absen untuk absen apa tuh namanya? Hadirnya tuh. Absen apa, Mas? Absen Padepokan ya. Mana ya? Di buatnya itu gimana, Pak ya? Yang mana, Mas, absen Padepokan? Yang absen daftar hadirnya. Daftar hadir kegiatan. Iya. Sebentar, saya dulu. Saya masih bingung yang Mas Edi maksud. Yang ini? Presensi kegiatan kah? Ya, betul, Pak. Yang presensi kegiatan offline dan online. Ya, ini presensi kegiatan. Ya, pada saat Anda membuat kegiatan, siapa saja yang hadir. Nah, kalau kegiatannya secara online, cukup di screenshot di media sosial mana Anda posting. Nah, tetapi kalau offline, nanti silakan dilampirkan bukti nama dan tanda tangan peserta. Kalau pesertanya anak-anak tidak bisa tanda tangan, silakan lampirkan foto anak-anak tersebut. Begitu, Mas Edi di bagian F dia. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan, masih ada lagi kah? Ya, kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, mohon teman-teman yang pertama men-share undangan untuk wilayah, ya, yang di-share cukup WA-nya saja dan dilampirkan dengan suratnya. Nah, kemudian pada saat penerjunan mohon untuk hanya menggunakan satu perangkat laptop yang dihadiri oleh seluruh mahasiswa KKN di Padepokan, kemudian disertai Bapak Ibu dukungnya. Nah, kemudian yang kedua, untuk memeriahkan acara, nah saya ingin meminta lokasi KKN untuk memberikan apa ya namanya ya? Apa namanya itu kalau closing statement itu?
Aduh, lupa saya. Pak Ir, apa namanya itu Pak Ir? Apa, Pak? Kalau memberikan pesan dan kesan, apa namanya itu? Apa, Pak? Saran dan kritik kok. Bukan, Pak. Testimoni, ya, dari Pak Duku terkait dengan pelaksanaan KKN dengan durasi waktu 2 menit atau 3 menit. Ada di sini Padepokan yang bersedia memberikan testimoni video Pak Dukuh atau Bu Dukuhnya di video memberikan testimoni terkait pelaksanaan KKN. Ada yang bersedia? Semua malah lebih bagus, Pak. Oh, enggak bisa, Pak, karena kan nanti di anu, Pak. Diputar untuk ini. Nah, semakin banyak semakin bagus. Siapa yang bersedia? Ada yang bersedia? Mungkin bisa dijelaskan secara terperinci, Pak. Maksudnya video testimoni itu seperti apa? Ya, testimoni KKN itu misalnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada mahasiswa Padepokan 168 yang telah melaksanakan KKN di wilayah kami. Sangat banyak mahasiswa membantu pelaksanaan program kerja ya untuk memberdayakan masyarakat kami. Semoga kedepannya KKN UST kembali lagi hadir di wilayah kami. Seperti itu, Mas. Untuk durasi waktu videonya itu? Ya, 2-3 menit. Terus yang di dalam video itu, apakah hanya Bapak atau Ibu Duku, atau bisa juga sama tim KKN boleh, juga? Boleh sama tim KKN, sama mahasiswa malah lebih bagus. Oke, Pak. Kalau begitu, Padepokan 055 bersedia, Pak? 055? Ya. Ya. Mas, videonya paling lambat dikirim hari Minggu jam 12 siang ya? Ya, Pak. Hari Minggu jam 12 siang. Karena kami mau edit. Mantannya, Pak, kalau dalam videonya kan tidak ada yang ada persyaratan-persyaratan gimana ya, Pak, videonya? Intinya Nggak ada isinya persyaratannya, itu tadi. Mas. Nggak ada persyaratan. Intinya poin isinya itu tadi ya, Pak? Iya. Oke, siap. Itu kirimnya kemana, Pak? Ke WA Pak Aim aja. Oh iya ya, Pak. Ada ya WA Pak Aim ya? Ya ada, Pak. Ya. Oke, silakan. Siapa lagi? Siapa lagi Padepokan yang bersedia? Tidak adakah teman-teman yang dekat dengan Bapak Ibu Duku di sana? Pak Irfan masih punya contoh ini, contoh testimoni? Mungkin di live streaming ya, Pak, di YouTube. Nah, kalau anu nggak punya saya. Padepokan 3 dan 4 tadi nggak ya? Bagaimana, Pak? Ini saya tanya yang Zoom ini ada Padepokan saya nggak? 3 atau 4 yang mungkin mau memberi testimoni. Padepokan 34 hadirkah di sini? Hadir, Pak. Nah, ya. Saya minta tolong itu dibuat testimoni. Ini Padepokan berapa, Mbak Anissa? 34. Oh enggak, Padepokan 3 dan 4, 003 dan 004. Padepokan 3 dan Padepokan 4 ada di sini? Ya, ada sepertinya, Pak. Ini gawat nih mahasiswa KKN kalau kayak gini. Bagaimana teman-teman? Ada yang dekat dengan Pak Duku atau Bu Duku? Kalau periode kemarin malah banyak tidak terputar.
Silakan teman-teman mahasiswa KKN yang bersedia Padepokannya memberikan testimoni. Setelah Padepokan 55, terima kasih Padepokan 55. Mungkin yang tinggal serumah dengan Pak Sama-sama, Dukuh, Pak. Bu Dukuh itu bisa loh komunikasi dengan baik toh. Hampir rata-rata mereka tinggal sama Bapak Ibu Dukuh. Hanya mungkin ada sesuatu. Mungkin mereka diam-diaman Pak di rumah. Iya, tinggal kita tunggu laporan. Kalau ada masalah di wilayah, konsekuensinya ya mahasiswa harus menyelesaikan masalah tersebut ya. Dan konsekuensi yang kedua adalah tentang penilaian. Karena penilaian KKN sekali lagi untuk pelaksanaan program kerja nilainya sangat kecil. Yang paling tinggi adalah nilai etika bergaul di masyarakat, kemudian kesesuaian pelaksanaan program kerja teman-teman sekalian. Baiklah, kalau tidak ada yang bisa memberikan testimoni atau tidak ada yang dekat dengan toko wilayah setempat, mungkin yang hadir di sini karena hanya 85 mahasiswa, Pak Irfan dari 980. Nanti kita akan share di grup contoh contoh testimoni. Nanti semoga ada Padepokan yang bersedia. Oke, terima kasih teman-teman sekalian atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saat memimpin KKN di periode 1 2022-2023. Kami berharap semua teman-teman mahasiswa KKN mendapatkan nilai yang maksimal, tetapi kalau tidak mendapatkan nilai maksimal itu adalah kinerja daripada teman-teman sekalian yang dinilai oleh DPL, dan kami dari tim KKN tidak punya hak untuk menolong atau meningkatkan nilai KKN teman-teman, kecuali ada hal-hal yang memang perlu untuk dipertimbangkan. Misalnya pada saat kegiatan monitoring dan evaluasi, teman-teman cukup banyak terlibat di dalamnya, kegiatan bakti kampus, kemudian sangat aktif, maka kami bisa berkomunikasi dengan DPL. Tetapi kalau semuanya itu tidak ada, ya apa boleh buat, ya karena memang keadaannya seperti ini. Terima kasih teman-teman, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, Terima kasih, Pak. Salam. Salam. Recording stopped.